Perkenalkan, nama saya Nasa Fatmawati dengan NIM 0120210344 Prodi D3 Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sindrom stres pernapasan akut. Definisi akut respiratory distress syndrome atau sindrom gangguan pernapasan akut ARDS terjadi ketika cairan menumpuk di kantung udara kecil yang elastik alveoli di paru-paru. Cairan tersebut membuat paru-paru tidak terisi dengan udara yang cukup, berarti lebih sedikit oksigen yang mencapai aliran darah. Kondisi ini membuat organ kekurangan oksigen yang mereka butuhkan untuk berfungsi. Yang kedua, etiologi. Penyebab akut respiratory distress syndrome secara mekanis adalah adanya cairan yang membocor dari pembuluh darah terkecil di paru-paru ke dalam kantung udara kecil di mana darah teroksigenasi. Sementara itu, penyebab yang mendasari ARDS meliputi yang A. Sepsis. Penyebab ARDS yang paling umum adalah sepsis, infeksi aliran darah yang serius dan meluas. B. Menghirup zat berbahaya, menghirup asap atau bahan kimia dalam konsentrasi tinggi dapat menyebabkan ARDS, seperti hanya menghirup, aspirasi, muntah, atau episode hampir tenggelam. C. Pneumonia berat. Kasus pneumonia yang parah biasanya mempengaruhi K5 lobus paru-paru yang cedera. Kecelakaan seperti jatuh atau tabrakan mobil secara langsung dapat merusak paru-paru atau bagian otak yang mengontrol pernapasan. E. COVID-19. Orang yang mengidap COVID-19 yang parah dapat membengkakkan ARDS. Yang ketiga, patofisiologi. Patofisiologi sindrom distress pernapasan akut atau akut respiratory distress syndrome ARDS merupakan proses yang sangat kompleks. ARDS terjadi akibat inflamasi sistemik dan lokal yang menyebabkan kerusakan jaringan paru sehingga terjadi gangguan pertukaran gas, penurunan komplinas paru, ventilation, perfusion, mikmat, dan menaikkan tekanan arteri pulmonal seperti pada hipertensi pulmoner. Manifestasi klinik. Tanda dan gejala ARDS dapat bervariasi dalam intensitas tergantung pada penyebab dan tingkat keparahannya serta adanya penyakit jantung atau paru-paru yang mendasarinya. Gejala termasuk A. Sesak napas yang parah. Yang B. Pernapasan yang sulit dan luar biasa cepat. Yang C. Tekanan darah rendah. D. Kebingungan dan kelelahan yang luar biasa. Yang kelima, komplikasi. A. Gumpal darah. Berbaring diam di rumah sakit saat menggunakan ventilator dapat meningkatkan risiko pembekuan darah terutama di vena dalam sendi kaki. B. Paru-paru kolaps atau pneumotoraks. Dalam kebanyakan kasus ARDS, mesin pernapasan yang disebut ventilator digunakan untuk mengingatkan oksigen dalam tubuh dan memaksa cairan keluar dari paru-paru. C. Infeksi. D. Jaringan parut atau fibrosis paru. Jaringan parut dalam penembalan jaringan di antara kantung udara dapat terjadi dalam beberapa minggu setelah timbulnya ARDS. Sekian hasil penjelasan saya. Terima kasih.